Dulu gugat RI, kini para petinggi Uni Eropa lesu dan membungkuk, minta-minta bantuan RI. Kemitraan Indonesia dan Uni Eropa memang diwarnai perselisihan. Namun kali ini Eropa sepertinya Uni Eropa mulai panik. Dengan segala krisis yang menerpa benua tersebut, terbukti mereka sudah mulai kembali mendekati Indonesia dengan tujuan mengadakan kerjasama kembali dengan Indonesia. Indonesia sendiri memang mesti berhati-hati dengan segala pendekatan Uni Eropa. Namun di sini Presiden Jokowi memang telah membaca siasat tertentu dari petinggi Uni Eropa, yang memang mendekati Indonesia agar mereka kembali bisa mendapatkan peluang kerjasama, serta beberapa komunitas komoditas bisa memasuki industri wilayah tersebut. Invasi serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari tahun 2022 memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi di Eropa, kawasan dengan tingkat pendapatan domestik bruto, PDB, terbesar ketiga dunia terancam mengalami krisis ganda, walau berpotensi mampu menghindari dari risiko resesi. Perang Rusia-Ukraina membuat Uni Eropa harus mengalami dua krisis sekaligus yakni krisis geopolitik dan ekonomi. Kawasan Euro masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2022 sebesar 3,5% secara tahunan, year on year, YoY. Namun, terdapat tren penurunan pada pertumbuhan PDB secara kuartalan Uni Eropa sejak awal tahun 2022. PDB kuartalan Uni Eropa konsisten turun dalam 5 kuartal berturut-turut per kuartal 2 2023. PDB Uni Eropa hanya bertumbuh 0,6%, YoY. Sejumlah negara kuat di Uni Eropa bahkan mengalami kontraksi atau malah resesi. Belanda sudah mengalami resesi sementara Italia dan Swedia sudah mencatat kontraksi ekonomi pada kuartal II 2023. Jerman sebagai motor ekonomi Eropa mencatatkan pertumbuhan stagnan dan berdiri di jurang resesi. Kendati demikian, Paolo Gentiloni, Komisaris Eropa untuk Urusan Ekonomi, mengatakan kepada CNBC International, "Namun tolong jangan sebut ini sebagai resesi. Karena menurut saya kita dapat menghindari resesi, kita sedang menghindari resesi." Namun, pernyataan tersebut tidak mendapat dukungan kuat dari data perekonomian Uni Eropa. Gentiloni memandang risiko krisis ganda terjadi pada sisi geopolitik dan ekonomi. Dari segi geopolitik, invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari tahun lalu memicu hubungan antar negara yang kurang baik. Hal ini berdampak pada kebijakan perang pengaruh terhadap negara afiliasi yang mendukung Ukraina. Di sisi lain, permasalahan ini juga menimbulkan kekhawatiran serius di Eropa bahwa kawasan tersebut akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan. Pasalnya, serangan tersebut menyebabkan gangguan rantai pasok energi, mengingat Rusia sebagai salah satu negara pemasok energi terbesar global. Uni Eropa yang juga turut menjaga image-nya yang menolak invasi Rusia memutuskan untuk menolak produk-produk Rusia atau biasa disebut dengan dumping. Menghadapi hal tersebut, Rusia memberikan serangan balasan dengan mematikan pasokan energi gasnya ke Eropa, salah satunya dengan menghentikan pasokan gas pipa Nord Stream. Eropa yang terancam dari gangguan energi harus mengamankan pasokan energi alternatif, yang hingga saat ini sebagian besar juga berasal dari Rusia. Masalah ini mendorong beberapa negara Eropa memberikan keringanan kepada konsumen yang menghadapi tingginya biaya energi. Mengapa perekonomian kita mengalami perlambatan setelah rebound yang kuat pasca pandemi? Saya pikir ini karena tantangan untuk mencapai kemandirian energi, yang sangat merugikan keluarga kami dan memicu inflasi, kata Gentiloni. Namun, data ekonomi Uni Eropa menggantungkan 70% pasokan batu bara termal dan 40% pasokan gas kepada Rusia. Uni Eropa juga mengimpor gandum dalam komoditas pangan dalam jumlah besar dari Rusia dan Ukraina sehingga perang membuat harga makanan di kawasan tersebut terbang. Alhasil, inflasi pun terbang.